Kali ini, anime Multiverse akan membahas villain di cerita One Piece yang dianggap sebagai villain yang sempurna. Sampai saat ini, Eiichiro Oda sudah banyak menghadirkan sosok villain dalam ceritanya. Para villain ini sudah ada yang dikalahkan dan juga ada yang belum bisa dikalahkan oleh Luffy. Lantas, siapa sajakah musuh yang pantas disebut sebagai villain sempurna dalam cerita One Piece? Kita bahas satu persatu, guys. 俺はいつでも七部会をやめる。よく覚えときな。Marshall D. Teach merupakan villain yang sangat tak terduga. Sebelum time skip, Teach sudah sempat bertemu dengan Luffy. Pada awal pertemuan mereka, Teach sudah memiliki beberapa kru. Pada saat itu, Teach sedang mengincar bajak laut dengan bounty di atas 100 juta berry. Kemudian, kita diperlihatkan Kurohige yang bertarung dengan Ace. Pada saat itu, Ace dikalahkan oleh Teach dan Ace juga dibawa ke Impel Down. Teach merupakan karakter yang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Setelah mengalahkan Ace, dia diangkat menjadi Shichibukai dan pasca perang Marineford, Teach juga langsung diangkat menjadi Yonko. Walaupun Teach tak sekejam Kaido, dia adalah bajak laut yang licik. Selain menemukan One Piece, tujuan lain Teach adalah ingin membangun sebuah kerajaan yang diakui oleh pemerintah dunia, di mana kerajaan ini akan dihuni oleh para kriminal dan Teach akan menjadi rajanya. Sejauh ini, Teach selalu melakukan pergerakan yang tak sia-sia. Dengan kelicikannya, ia mampu menerobos Impel Down dan mendapatkan kru di sana. Setelah itu, dia juga berhasil merebut posisi Yonko serta kekuatan buah iblis Shirohige. Teach memilih Hachinosu sebagai wilayah kekuasaannya. Setelah kelompok bajak lautnya berkembang, Teach juga memburu banyak buah iblis kuat, seperti saat mengalahkan Trafalgar Law. Kelompoknya juga sudah mulai mencari salinan Rod Poneglyph. Pada saat Teach bertarung dengan bajak laut hati, sebelumnya kita diperlihatkan Kuzan dan Van Augur yang menerobos ke wilayah Yonko Big Mom dan juga menculik Puding. Selain kelicikan, Teach juga merupakan karakter yang kejam pada saat momen penyelamatan Kobe. Di sini, kita melihat jika Teach juga menahan rakyat biasa sebagai sandera. Banyak fans juga yang memprediksi jika Teach merupakan musuh terakhir yang akan Luffy hadapi. Sejauh ini, Teach juga merupakan salah satu villain yang sempurna dalam cerita One Piece. Don Quixote Doflamingo adalah villain yang dihadapi oleh Luffy di arc Dressrosa. Doflamingo adalah seorang penjahat yang sangat kejam di dunia One Piece. Dia adalah salah satu mantan Shichibukai dan bajak laut yang terkenal sangat sadis pada setiap lawannya. Ketenaran Doflamingo bermula sejak dia masih kecil, hingga secara perlahan dia berhasil membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Doflamingo juga terkenal di dunia bawah. Dia memiliki banyak koneksi ke setiap penjahat di dunia bawah. Orang-orang pun mengenalnya sebagai Joker. Jadi, setiap penjahat yang menginginkan senjata, mereka bisa langsung mendapatkannya dari Doflamingo. Bahkan, sesekali, Dovi juga menyediakan buah iblis dengan harga yang sangat tinggi. Doflamingo membangun relasinya di dunia bawah dengan cara menjual senjata secara rutin. Hampir setiap hari, Doflamingo mendapatkan pasokan senjata dan buah iblis yang dia curi dari manapun. Bahkan, Doflamingo sempat mencuri buah iblis buatan Dr. Vegapunk dan diedarkan secara terbuka di dunia bawah. Koneksi dunia bawah inilah yang pada akhirnya membuat Doflamingo bekerja sama dengan pemerintah dunia. Secara diam-diam, Doflamingo mengedarkan senjata ilegal kepada mereka. Bahkan, menurut informasi yang beredar, Doflamingo adalah satu-satunya orang yang menjadi perantara pemerintah dunia dengan Wano untuk urusan bisnis persenjataan ilegal yang dilakukan bersama Kaido. Padahal, di masa lalunya, Doflamingo adalah salah satu orang yang sangat membenci pemerintah dunia, terutama pihak Tenryubito. Doflamingo adalah salah satu keturunan bangsawan yang memilih untuk keluar dari Marijoa. Dulu, Homing, ayah dari Dovi, memilih keluar dari Marijoa dan menjadi rakyat biasa. Namun, karena reputasi para Tenryubito yang buruk, membuat keluarga Dovi sering mendapatkan perlakuan buruk di masyarakat. Situasi itu berlangsung sangat lama, hingga membuat ibu Doflamingo tidak kuat dan akhirnya meninggal. Merasa sering mengalami nasib buruk, Doflamingo melimpahkan semua rasa kesalnya pada sang ayah hingga dia membunuhnya. Sejak itu, sifat Dovi berubah menjadi dingin dan lebih kejam.
Dia tidak memiliki hati nurani layaknya manusia normal dan mementingkan uang serta kekuasaan di atas segalanya. Usaha Doflamingo membuat para penjahat tertarik untuk menjadi temannya hingga sekarang. Tak hanya memiliki sifat tanpa ampun kepada musuh, bahkan Doflamingo rela membunuh adiknya sendiri, yaitu Corazon, karena pada saat itu Corazon mencuri buah iblis yang diincar oleh Dovi dan terungkap juga jika Corazon adalah salah satu mata-mata angkatan laut. Tak hanya sampai di situ, kejahatan Doflamingo yang paling kejam adalah ketika ia melakukan kudeta terhadap kerajaan Dressrosa. Pada saat itu, Doflamingo menaklukkan Dressrosa dalam satu malam dengan cara mengancam dan memfitnah Raja Ricudildo. Setelah itu, Doflamingo menjadi raja dari Dressrosa. Rakyat Dressrosa yang tak mengetahui kebenarannya pun mengakui Doflamingo sebagai raja mereka. Kemudian, orang yang mengetahui kejahatan dari Doflamingo dijadikan sebagai boneka dan perlahan dimusnahkan dengan statusnya sebagai Raja Dressrosa, si Cibukai, dan juga relasi yang ia miliki. Doflamingo merupakan penjahat yang sangat sulit untuk dikalahkan. Doflamingo juga memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Ia sudah membangkitkan kekuatan buah iblisnya, serta menguasai Busou Haki dan juga Haos Hoku Haki. Dalam pertarungan melawan Luffy, Doflamingo bahkan rela membunuh siapapun dengan teknik Torikago-nya. Walaupun sekarang Doflamingo dipenjara di Impel Down setelah dikalahkan oleh Luffy, para fans masih menganggap jika Doflamingo akan kembali muncul dan memiliki peran besar di perang puncak nanti. Kita tunggu saja. ドフラミンゴを残すのみ。 Crocodile adalah musuh utama dalam arc Alabasta. Crocodile, yang pada saat itu merupakan anggota si Cibukai, diperkenalkan sebagai karakter misterius yang memimpin sebuah organisasi kejahatan bernama Baroque Works. Crocodile sudah membuktikan bahwa dia bukanlah seorang bajak laut biasa yang mencoba mencuri harta karun dari sebuah pulau atau dari kelompok bajak laut lainnya. Crocodile memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu mengambil alih sebuah negara atau wilayah untuk dia kuasai, berpura-pura sebagai sosok pahlawan yang memiliki harta melimpah bagi para penduduk Alabasta. Crocodile menggunakan berbagai macam cara mendapatkan kepercayaan para penduduk. Dia seringkali mengadakan sebuah acara yang meningkatkan tensi politik dan sosial di wilayah tersebut. Sambil dia melakukan hal tersebut, seluruh pasukannya dari Baroque Works berperan mengumpulkan sumber daya uang ataupun yang lainnya untuk membentuk pasukannya sendiri. Crocodile berusaha menciptakan sebuah perang saudara di wilayah tersebut sambil juga merencanakan menghancurkan wilayah tersebut dengan bom yang besar. Setelah time skip, Crocodile yang sudah bebas dari Impel Down masih memiliki peran besar dalam cerita. Baru-baru ini, ia, Mihawk, dan juga Buggy membuat organisasi baru yang bernama Cross Guild. Organisasi ini memberikan nilai buruan kepada angkatan laut dan berisikan para penjahat dan villain yang pernah bertemu bajak laut topi jerami seperti Alvida, Dust Bones, Mr. Tree, dan anak buah Yonko Buggy. Crocodile adalah karakter yang sangat pantas disebut sebagai villain. Setiap pergerakannya selalu menunjukkan aksi kekerasan serta kekejaman dan hanya mementingkan keuntungan pribadi saja. 命を拾った矢先にこいつら何をやってるんだ。 Kaido adalah sosok yang sangat kejam. Semasa hidupnya, Kaido mungkin lebih sering berbuat kejahatan dibanding kebaikan. Sudah banyak korban jiwa karena ulahnya. Oleh sebab itu, Kaido layak memegang gelar sebagai sosok terkejam di One Piece. Dalam arc Wano di cerita One Piece, kita diperkenalkan sosok Kaido yang merupakan villain utama dalam ceritanya. Berdasarkan dari apa yang dihadirkan dalam cerita, Kaido merupakan mantan kru bajak laut legendaris Rocks di Sebek yang kemudian membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Dia kemudian datang ke Wano dan mulai memberikan penderitaan kepada para penduduknya. Dalam arc-nya juga diperlihatkan bagaimana Kaido bekerja sama dengan Kurozumi Orochi untuk membantunya mengambil alih posisi shogun di wilayah Wano dari Kozuki Sukiyaki. Di bawah kekuasaan Orochi dan Kaido, Wano benar-benar sangat menderita. Para penduduk di berbagai wilayah harus merasakan kelaparan. Sebagian lainnya dipaksa bekerja di pabrik senjata yang tersebar di semua bagian wilayah Wano. Kaido juga merupakan orang yang tak bisa mengontrol amarahnya. Masalah pengendalian amarah dan juga sering melakukan kekerasan sudah melekat pada diri Kaido.
Kaido merupakan contoh pemimpin yang tidak ragu untuk menghabisi atau menghancurkan anak buahnya ketika ada kabar buruk datang. Tak hanya suka melakukan kekerasan terhadap anak buahnya, Kaido juga memaksa anak buahnya untuk mengonsumsi buah iblis Smile. Salah satu hal mengerikan dari buah iblis buatan Smile adalah bagaimana efeknya terhadap mereka yang memakannya. Kehilangan emosi merupakan hal yang pasti terjadi kepada hampir semua orang yang memakannya. Killer dan juga penduduk kota Ebisu adalah contoh dari hal ini, di mana dia hanya bisa tertawa setelah memakan buah iblis Smile. Tak hanya sampai di situ, pada perang Onigashima, Kaido rela mengkhianati Orochi, rekan yang sudah bekerja sama dengannya selama 20 tahun ini, dipenggal oleh Kaido di hadapan seluruh anak buahnya. Hal ini terjadi karena Kaido menganggap jika Orochi sudah tak berguna lagi. Dalam perang Onigashima juga terungkap jika Kaido rela membunuh Yamato jika Yamato berusaha menghalanginya. Walaupun nasib Kaido setelah arc Wano selesai belum dikonfirmasi, Kaido adalah musuh yang sangat sulit untuk dikalahkan dan villain yang sempurna. Pemerintah dunia dalam cerita One Piece adalah organisasi yang dipercaya sebagai pencipta dunia. Organisasi ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka diyakini sebagai villain utama dalam ceritanya. Organisasi ini terbentuk dari 20 aliansi kerajaan dan sekarang dipimpin oleh Imu Sama dan 5 bawahannya yang kita kenal sebagai Kurosei. Mereka bertanggung jawab penuh atas beberapa insiden besar seperti Buster Call Ohara. Buster Call Ohara adalah insiden pemusnahan massal yang terjadi karena para cendekiawan Ohara yang melakukan penelitian terhadap abad yang hilang. Pada saat itu, seluruh penduduk pulau Ohara harus mati dalam serangan Buster Call kecuali Nico Robin. Pemerintah dunia juga bertanggung jawab atas semua tindakan perbudakan, penindasan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh para kaum naga langit. Mereka juga selalu menarik upeti dari setiap wilayah yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Bahkan, mereka tidak segan untuk menghancurkan wilayah yang tak mau membayar upeti dengan alasan apapun. Kekejaman pemerintah dunia juga bisa kita lihat dalam arc Reverie ketika Nerona Imu menghancurkan satu pulau karena ingin mencoba senjata baru dan di wilayah tersebut terdapat Sabo yang melarikan diri dari Marichoa. Mereka tak pernah memikirkan keselamatan dan nyawa manusia. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Luffy. Setelah selesainya arc Egghead, pemerintah dunia berusaha untuk memburu bajak laut topi jerami. Hal ini dikarenakan kebangkitan dari buah iblis Nika. Bahkan, pemerintah dunia tidak ragu mengerahkan Buster Call untuk menghancurkan Egghead dan sekarang Nerona Imu sudah turun langsung. この日のリリーのミスがなければポーレグリフなる忌々しき異物が